Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan lihat keseruan dari pertandingan Fight World Cup Championship di tahun 2024 ini antara juara dunia Dingli Ren melawan Gugas Domaraju, Grandmaster dari India ya, untuk merebutkan gelar juara dunia. Nah, di sini kita sudah sampai di game yang keempat dan kita akan melihat bagaimana pentingnya kita memahami varian dari sebuah pembukaan ya. Oke kawan, langsung saja bisa kalian lihat di diagramnya ada langkah gajah yang biasanya ditaruh di Fianchetto B2. Nah, tapi untuk putih ini menaruh gajahnya di A3 ya, mengancam gajah hitam. Nah, ini adalah salah satu varian terkuat kawan ya, varian baru. Nah, varian yang juga jarang dimainkan, tapi ini dimainkan di kelas Grandmaster kawan. Nah, ini bisa untuk sebagai bahan belajar kawan. Nah, apa tujuannya dan bagaimana langkah mengantisipasinya. Oke kawan, langsung saja kita simak videonya. Pembukaan diawali dengan kuda ke F3. Ini adalah salah satu pembukaan ready opening yang biasanya mengacu pada pembukaan yang sangat dinamis ya, bisa berubah-ubah untuk pembukaannya. Bisa nanti seperti putih bisa memajukan pion E3, E4 ataupun nanti bisa mendorong G ataupun bisa mendorong ke D4. Nah, dilanjut seperti ini. Nah, itu juga menjadi jalur-jalur utamanya kawan. Nah, tapi di sini putih memilih kuda ataupun ready opening. Nah, karena memang ini adalah pembukaan yang sangat luas sehingga nanti kita bisa melihat dulu karakter dari lawan kita. Nah, dan benar saja. Nah, ini ada D5. Nah, ini tentunya menginginkan sebuah permainan yang tertutup, yang dari hitam ya, pertahanan yang sangat solid akan dimainkan oleh hitam. Karena biasanya ya ini langkah hitam yaitu langkah dengan kuda ke F6. Di sini ini yang paling banyak dimainkan. Dipilih D5 mengajak permainan tertutup. Nah, tentunya putih ya, dengan merespon langkah E3. Nah, ini bisa jadi ini salah satu perputaran juga di Van Crutch opening kawan. Nah, ini adalah satu pengetahuan lagi tentang pembukaan Van Crutch opening, yaitu menggerakkan bidak yang biasanya ke E4 tapi ini cukup digerakkan ke E3. Tentunya juga ini ya menghalangi pion untuk didorong seperti itu kawan. Nah, putih menggerakkan kuda. Nah, ini membuat susunan kekuatan di bidak tengah juga, mengontrol dari jarak jauh. Dan di langkah yang ke 5 ini, nah ini ada langkah yang sangat unik sekali, yaitu langkah bishop ataupun langkah gajah ke A3. Nah, di sini tentunya gajah di sini tujuannya ingin ditukar dengan gajah terkuat lawannya. Nah, karena seperti kita lihat, nah serangannya cukup kuat ya kawan ya. Nah, ini juga mengarah ke sayap-sayap menteri kawan. Nah, ini juga bahaya sekali sobat apabila kalian membiarkan gajah terang ini nanti aktif seperti itu. Oke, dibalas dengan langkah kuda. Nah, ini tujuannya apa? Nanti kalau ini didorong, maka gajah ini akan diambil oleh gajah putih. Nah, gajah ini maka bisa diambil dengan kuda sehingga hak raja masih tetap bisa rokade. Nah, seperti kita lihat kawan di sini. Nah, tentunya gajah ini memang sengaja diberikan kawan ya, karena memang sudah tidak bisa dipertahankan ya. Apabila nanti mendorong di sini juga cukup buruk kawan, karena ini sudah dorong maju. Nah, maka dari itu
dia memberikan gajahnya hitam, nah tapi diambil kembali dengan kuda, sehingga hak rokade dari raja masih terlindungi. Oke, diambil dan diambil kuda, maka datanglah dorongan ke C3, tentunya ini ingin mendobrak pusat. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal, bahwasanya hitam ingin bermain solid ya, bermain tertutup. Nah, maka dari itu, nah putih pun tahu kawan ya, jadi kekuatan dari hitam adalah di gajahnya, sehingga akan ditukar gajahnya dan kita akan buka diagonalnya ini. Oke, langkah pengembangan. Nah, ini putih tidak ingin bermain tertutup, maka dia mengambil satu pion agar menciptakan lajur setengah terbuka di sini kawan. Nah, mendorong pion, nah ingin segera memanfaatkan sisi-sisi menteri untuk segera dieksekusi kawan. Nah, lanjut langkah, nah ini ada sedikit trik, yaitu mengancam gajah yang sangat aktif mengontrol peta diagonal. Nah, dari itu diancam menggunakan kuda. Gajah mundur, menteri maju ingin menyerang di sini kawan, mempersiapkan menteri. Nah, didorong, mendorong terus. Nah, dan di sini kuda diturunkan karena dia melihat ada ancaman di sini ya yang cukup kuat. Kuda diambil gajah mendorong pion. Nah, dan ini cukup unik kawan ya, karena kita lihat kan, jika gajah kita diancam, nah misalnya kita memakan dengan pion ini, maka nanti ini menjadi pion lemah, dan ini sangat tidak enak sekali untuk putih. Dari itu dia menggerakkan kuda. Apabila nanti ini tetap didorong, nah gajah ini akan, nah, kekuatannya akan mati kawan, nah tertutup oleh pionnya sendiri. Nah, tidak perlu kita ambil dulu, tapi kuda pun bisa naik ini untuk mengancam pion yang ada di peta D3 kalau misalnya didorong. Ini memilih mengambil karena akan menutupi jalur gajah ini. Ambil dengan pion yang ini mengancam. Nah, apabila nanti ini dimakan, maka pion ini akan memakan, menjadikan pion tumpuk. Nah, pion tumpuk itu merupakan salah satu bentuk pion yang cukup lemah kawan, karena tidak bisa saling melindungi antar pion. Nah, ini sangat merugikan. Nah, tapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil gajah, karena menggerakkan benteng terlebih dahulu. Nah, putih melihat, nah ini ada lajur terbuka di sini. Nah, lajur terbuka ini bisa dimanfaatkan oleh hitam maupun oleh putih. Maka dari itu putih inisiatif dulu untuk menguasai peta terang ini. Nah, setelah menteri lari, maka menteri gajah baru bisa mengambil pion. Ya, pion kuat, dua pion kuat, ambil aja, dan di sini tukar, ambil pion, dan di sini masih cukup kuat, dan ada pion gantung di sini. Ini mencoba untuk mengambilnya. Penguasaan si raja ini sudah masuk ending kawan. Jadi ketika raja sudah digerakkan, nah, maka sudah masuk ending. Di sini ada langkah bolak-balik kawan. Nah, ini ya, langkah bolak-balik di sini yang membuat hasil imbang karena sudah 3 kali pengulangan langkah. Nah, ini pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini yang menyebabkan langkah ini harus terhenti di menit ke 46.
bagi hitam, menit ke 55 bagi putih. Ya, cukup seru juga kawan game ini karena memperlihatkan permainan yang sangat solid sekali, hampir tidak ada langkah-langkah yang tidak akurat. Karena di sini baik putih maupun hitam, ini sangat waspada kawan ya tentang pergerakan dari lawan. Itu kawan yang bisa kita ambil pelajarannya ya, kita harus waspada ya ketika ingin menggerakkan bidak kita sehingga kita bisa melakukan langkah yang sangat akurat seperti itu kawan. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini ya, bagaimana cara menguasai pembukaan dan variasinya sehingga kita bisa melakukan langkah yang terbaik di meja papan catur kita. Oke, terus semangat belajar catur. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.